Selamat datang kembali di pembahasan mendalam kita. Kali ini kita kupas tuntas satu ide kunci dari buku Super Connector. Spesifiknya bab 4, seni selektivitas. Kenapa ini penting? Ya Anda pasti ngerasain kan, di dunia serba cepat ini, informasi, permintaan koneksi, wah nggak ada habisnya. Nah, kemampuan milih dengan bijak, kasih waktu ke siapa, energi kita fokus kemana, itu jadi krusial banget. Misi kita kali ini yaitu membedah kenapa selektivitas ini berharga. Dan ini bukan soal jadi eksklusif yang gimana gitu ya, tapi lebih ke fokus dan dampak. Tepat sekali. Sumber ini langsung menantang pemahaman lama soal networking. Katanya, super konektor sejati itu bukan yang kontaknya paling banyak, bukan kolektor kartu nama lah. Mereka itu lebih kayak arsitek. Arsitek hubungan yang berkualitas, yang dalam, ya, yang saling menguntungkan. Arsitek hubungan, menarik istilahnya. Iya, dan selektivitas itu ya alat utama mereka. Ini bukan sombong loh ya, tapi lebih ke kesadaran strategis. Sadar kalau aset paling berharga kita itu ya waktu dan energi. Nggak bisa balik lagi. Superkonektor itu mikirnya jangka panjang. Jadi selektivitas itu strategi mereka, biar energinya nggak buyar kemana-mana. Jadi kalau coba connect ke semua orang Malah nggak efektif, justru mengurangi dampak yang bisa kita kasih di tempat yang benar-benar penting. Gitu. Oke, paham. Jadi bukan soal kurang terhubung, tapi lebih terhubung secara mendalam di tempat yang tepat. Sip. Mari kita bongkar lebih dalam lagi. Gimana sih sumber ini mendefinisikan seni selektivitas ini dalam praktek sehari-hari? Maksudnya selektif menurut superkonektor itu kayak gimana? Sumber ini jelas banget sih. Superkonektor itu selektif dalam hampir semua hal. Gimana mereka atur waktu mereka yang berharga itu, pertemanan mana yang dirawat beneran, bahkan lingkaran orang terdekat yang boleh mempengaruhi mereka, itu juga dipilih. Tapi nggak ada risiko, ini kedengeran agak gimana ya? Dingin gitu atau malah sombong? Oh saya terlalu sibuk buat Anda. Gimana sumber ini menyeimbangkannya biar tetap baik dan terbuka? Nah, itu pertanyaan bagus. Dan sumber ini udah antisipasi itu. Kuncinya di motivasi. Kenapa kita selektif? Ini bukan soal ngerasa lebih hebat, tapi soal menghargai waktu. Waktu kita sendiri dan juga waktu orang lain. Anda bisa aja sih ketemu 50 orang sebentar-sebentar. Tapi ya kemungkinan besar dampaknya, kedalaman hubungannya, bakal jauh lebih kecil dibanding kalau energi yang sama dipakai buat fokus ke 5 hubungan kunci. 5 hubungan kunci ya? Ya, terutama 5 orang yang bisa jadi pendukung sejati, atau kolaborator, atau sumber inspirasi yang dalam buat Anda. Ini soal fokus buat menciptakan nilai, bukan cuma biar kelihatan sibuk gaul aja. Oke, jadi fokus strategis demi kedalaman dan dampak, bukan eksklusivitas buat gaya-gayaan. Paham. Superkonektor itu, kata sumber ini, orangnya fokus banget ya, tindakannya terarah. Mereka nanya ke diri sendiri terus, bukan cuma gimana ketemu orang lebih banyak, tapi lebih dalam kayak, ini penggunaan waktu terbaik saya nggak ya? Atau interaksi ini bakal bawa ke hasil yang bermakna nggak? Betul. Jawabannya seringkali ada di kualitas, bukan kuantitas. Ini geseran cara mikir yang fundamental banget dari networking gaya lama, yang kadang kayak loba ngumpulin kartu nama aja. Bener, kadang networking event terasa gitu ya. Iya. Jadi, ini soal mengerahkan energi secara sadar. Nggak reaktif sama semua permintaan, tapi proaktif milih. Milih di mana energi kita bakal ngasih hasil terbaik. Buat diri sendiri dan buat orang lain juga. Nah, buat Anda yang dengerin nih dan mikir, oke ngerti konsepnya, tapi mulainya gimana biar nggak canggung atau ngerasa bersalah gitu. Sumber ini kasih langkah praktis ya, semacam asesmen personal gitu. Tentu. Ini bagian yang actionable banget dari bab ini. Sumber ini ngajak kita buat evaluasi jujur tentang diri sendiri, kebiasaan, sama orang-orang di sekitar kita. Tujuannya bukan buat ngejudge ya, tapi buat dapat kejelasan. Biar bisa ambil kendali lagi atas waktu dan energi kita yang berharga itu. Ada 3 area asesmen utama. Pertama, asesmen diri. Sumber ini nyaranin tanya ke diri sendiri. Selama ini hubungan dan komitmen saya itu, saya yang kendalikan, atau saya cenderung ikut arus aja, atau nurutin kebiasaan lama. Terus gimana caranya saya ambil kendali lagi secara sadar? Buat tujuan apa? Siapa sih orang atau aktivitas yang benar-benar pantas dapat waktu dan energi saya?
Kenapa? Sebaliknya, siapa atau apa yang malah nguras energi terus tanpa kasih nilai balik? Wah, pertanyaan reflektif banget ini. Merebut kembali kendali ya intinya. Iya. Kedua, asesmen kebiasaan dan aktivitas. Ini ngajak kita nengok aktivitas seminggu terakhir, mana yang beneran bikin semangat, bikin dekat ke tujuan, atau kasih nilai nyata. Mana yang rasanya cuma kewajiban kosong atau buang-buang waktu. Mana yang pengen Anda lakuin lagi, atau malah investasikan lebih banyak waktu ke depannya. Dan yang penting juga, mana yang kayaknya perlu dikurangi atau bahkan di-stop sama sekali. Jadi kayak audit waktu dan energi gitu ya? Betul, biar kelihatan jelas kemana jam pasir energi kita ngalir tiap hari. Ketiga, nah ini mungkin agak sensitif tapi penting, asesmen orang lain. Dengan siapa aja Anda paling banyak interaksi seminggu kemarin? Siapa yang rasanya worth it banget waktunya kasih inspirasi, dukungan, tantangan positif? Terus siapa yang cenderung nguras energi, bawa orang negatif atau nggak sejalan sama arah tujuan Anda? Tipe orang kayak gimana yang pengen Anda ajak lebih banyak interaksi? Tipe yang mana yang perlu dikurangi secara sadar? Audit personal yang cukup intens ya. Kalau jujur ngejalanin 3 asesmen ini pasti bisa ngebuka mata banget. Sumber bahkan kasih cara visual biar lebih gampang dicerna, pakai tabel gitu. Iya, betul. Saran praktisnya, bikin tabel 2 kolom aja. Gampang kok. 1 kolom, tulis sifat-sifat positif yang Anda hargai dalam interaksi atau orang. Contohnya, kasih inspirasi, ambisius dan positif, relevan sama industri saya, kasih wawasan baru, dukung tujuan saya. Atau aktivitas yang bagus, kerjain proyek X, belajar skill Y, olahraga. Nah, di kolom sebelahnya, tulis kebalikannya. Sifat atau aktivitas yang nggak Anda nikmati atau nguras energi. Misalnya, suka ngeluh terus, nggak nyambung sama tujuan, cuma pengen nongkrong nggak jelas, meeting nggak produktif, nunda-nunda terus. Oh, jadi kelihatan jelas ya polanya. Iya, dibikin visual gitu bantu banget buat nyaring noise dan fokusin energi lebih strategis. Ini bukan soal ngebuang orang ya, tapi soal milih secara proaktif di mana kita mau investasikan energi kita yang paling berharga. Praktis banget ini. Visualisasi tabel itu ide bagus. Jadi lebih konkret, nggak ngawang-ngawang. Kebayang sih gimana ini bisa maksa kita refleksi jujur. Sumber ini kan nggak cuma teori ya, tapi kasih contoh nyata juga, misalnya darah Bruce Stein yang bikin network under 40. Pelajaran selektivitas apa dari dia? Kisah Bruce Stein itu contoh bagus banget soal selektivitas dalam tujuan dan desain pengalaman. Dia ngamatin acara networking yang udah ada, terus ngerasa kok banyak yang dangkal ya. Transaksional, canggung, orang datang kayak cuma mau ngambil atau jualan, bukan beneran mau komen. Jadi dia secara selektif bikin sesuatu yang beda banget. Acaranya dirancang khusus buat dorong koneksi otentik, tulus. Jadi fokusnya di kualitas interaksi ya, bukan jumlah orang. Persis. Tujuannya jelas dan selektif. Bantu profesional muda bangun hubungan nyata, bukan cuma tukeran kartu nama di suasana kaku. Dia bahkan pakai detail kayak ambasador berbaju cerah buat mecah kekakuan, bantu orang biar nyaman dan gampang ngobrol. Ini selektivitas dalam menciptakan lingkungan yang pas. Wah, menarik banget. Jadi bukan cuma milih siapa yang diundang, tapi juga mikirin gimana interaksinya biar berkualitas, menciptakan kondisi yang tepat. Terus ada lagi kisah Elliot Bisnow yang mulai Summit Series. Awalnya cuma ngundang 20 pengusaha muda buat main ski bareng. Ini gimana lagi nih selektivitasnya? Beda ya? Kalau Bruce Stein fokus di desain pengalaman, Bisnow ini contoh ekstrim selektivitas dalam kurasi orang. Dari awal banget, dia nggak bikin acara terus berharap orang yang tepat datang. Dia benar-benar milih sendiri, secara sadar dan hati-hati, 20 orang pertama itu. Kriterianya bukan cuma sukses bisnisnya, tapi juga apakah orang yang menarik, baik hati, punya semangat positif. Jadi kriterianya lebih dari sekadar sukses. Iya, tujuannya jelas. Bangun beberapa hubungan hebat yang mendalam di antara kelompok kecil itu. Bukan ratusan kontak dangkal. Meskipun komunitasnya terus berkembang jadi ribuan orang, prinsip kurasi yang cermat ini, milih orang berdasarkan nilai dan kualitas tertentu, tetap jadi intinya. Dia nyebutnya self-selecting. Komunitasnya narik orang-orang yang emang sejalan sama nilai-nilai itu. Ini nunjukin kekuatan asosiasi yang disengaja. Anda secara aktif ngebentuk lingkungan Anda. Jadi ini kayak menciptakan dunia kita sendiri gitu ya, kata sumbernya. Nentuin aturan mainnya, nilai-nilainya, terus milih siapa aja yang kita ajak interaksi mendalam. Kedengarannya keren sih, memberdayakan,
Tapi mungkin buat sebagian orang bisa terasa agak eksklusif atau bikin takut. Nah, gimana konsep menciptakan dunia sendiri ini nyambung sama saran sumber buat hindari overextending, biar nggak kecapean sendiri gitu? Persis. Menciptakan duniamu itu artinya Anda netapin standar interaksi dan secara sadar milih siapa yang benar-benar Anda investasikan waktu dan energi mendalam. Otomatis ini ngelindungin Anda dari overextending. Sumber ini wanti-wanti banget bahaya nyoba connect ke terlalu banyak orang atau terlibat di terlalu banyak hal sekaligus. Itu jebakan umum, apalagi buat orang yang pengen kelihatan terhubung. Oh iya, sering lihat yang begitu. Paradoksnya, kata sumber ini, justru dengan menjaga inner circle atau lingkaran dalam Anda tetap relatif kecil, tapi kualitasnya tinggi banget, Anda malah punya lebih banyak kapasitas dan energi buat kasih kebaikan atau dampak positif ke komunitas yang lebih besar. Komunitas yang peduli sama hal-hal yang sama dengan Anda. Wah, itu dia paradoksnya. Batasi fokus ke lingkaran dalam yang berkualitas, malah kapasitas buat dampak keluar jadi lebih besar. Insight yang kuat ini. Betul. Jadi nggak tersebar tipis, fondasinya kuat. Contohnya Mitch Kanner, super connector lain di buku ini, dia kan ngehubungin brand besar sama orang berpengaruh. Dia nggak nyoba kenal semua orang, tapi fokus ngebina hubungan dalam sama orang-orang kunci yang bisa diajak wujudin ide besar dan strategis. Kualitas hubungan ngalahin kuantitas kontak. Selalu gitu kalau mainnya jangka panjang ala super connector. Oke, jadi selektivitas ini meresap ke cara mikir, lingkaran pergaulan. Nah, gimana nih kelihatan di tindakan spesifik, misalnya pas kita mau ngenalin dua orang. Ini kan kerjaan inti konektor ya. Sumber nyebut konsep etis penting, double opt-in. Apaan tuh? Kenapa penting banget? Double opt-in ini manifestasi praktis dan etis dari selektivitas pas ngehubungin orang. Gampangnya gini, sebelum Anda ngenalin si A ke si B, Anda minta izin dulu kedua-duanya. Anda cek ke si B, teman saya si A lagi ngerjain X nih. Kayaknya cocok ngobrol sama Anda soal Y. Boleh saya kenalin via email? Terus cek juga ke si A. Saya kenal si B yang mungkin bisa bantu soal Y. Boleh saya coba tanyain dia, mau nggak saya kenalin? Oh, jadi konfirmasi kedua arah dulu ya. Masuk akal banget sih menghargai waktu orang, tapi kebayang, kalau lagi sibuk, banyak orang mungkin langsung aja kirim email kenalan massal gitu. Kenapa langkah ekstra ini penting banget menurut sumber? Karena superkonektor sejati itu menghargai waktu dan fokus orang lain, sama kayak mereka menghargai waktu sendiri. Double opt-in ini mastiin perkenalan itu emang diinginkan dan relevan buat kedua pihak. Kan nggak enak ya, ditodong kenalan yang nggak diduga, nggak relevan, atau datang pas lagi nggak mood. Ini nunjukin rasa hormat dan profesionalisme. Lebih jauh lagi, superkonektor juga sangat selektif kapan nggak bikin perkenalan. Menarik. Jadi bukan cuma soal siapa yang dikenalin, tapi juga kapan dan apakah perkenalan itu tepat. Kapan sebaiknya superkonektor nolak bikin koneksi menurut sumber? Sumber nyebut beberapa skenario penting. Misalnya, kalau tujuan kenalannya nggak jelas atau cuma samar-samar. Pokoknya kenalin aja, siapa tahu jodoh. Nah, itu kurang jelas. Atau kalau orang yang minta kenalan belum ngerjain PR-nya, kelihatan belum siap. Kalau niatnya nggak tulus, cuma mau transaksi atau manfaatin kontak. Atau yang paling penting, kalau Anda ngerasa perkenalan itu sebenarnya nggak bagus atau nggak bakal saling untungin buat kedua pihak, meskipun diminta. Jadi berani bilang nggak itu penting ya? Banget. Berani bilang nggak ke perkenalan yang buruk atau nggak tepat waktu, itu sebenarnya bentuk kepedulian. Melindungi reputasi Anda sebagai konektor yang bijak, juga ngelindungin waktu dan energi orang-orang di jaringan Anda. Ini bentuk selektivitas yang krusial dan sering diabaikan. Poin yang kuat banget. Nolak koneksi buruk itu bentuk kepedulian. Ini benar-benar ngubah cara pandang soal menghubungkan orang. Ada satu lagi nih, konsep kunci dari bab ini yang perlu kita bahas. Punya tesis otentik Anda. Kedengarannya agak filosofis ya. Maksudnya apa sih dan gimana ini jadi jangkar buat semua praktik selektivitas tadi? Anda benar, ada sisi filosofisnya tapi dampaknya praktis banget buat selektivitas. Tesis otentik Anda, kata sumber, itu inti dari siapa Anda, apa yang Anda perjuangkan, nilai-nilai dasar Anda apa, misi atau tujuan unik apa yang mau Anda bawa ke dunia.
tahu tesis Anda ini ngasih kejelasan luar biasa. Nah, tesis ini jadi semacam filter selektivitas yang paling kuat dan paling personal. Kalau tesisnya jelas, Anda bakal jauh lebih gampang ngenalin orang, peluang, proyek, aktivitas, mana yang benar-benar sejalan sama diri Anda yang otentik dan tujuan jangka panjang Anda. Jadi, tesis ini kayak kompas internal gitu ya, buat semua keputusan selektivitas kita. Bantu bilang ya ke yang tepat dan nggak ke sisanya dengan lebih pede. Tepat sekali. Sumber negasin, Anda nggak bisa dan nggak seharusnya nyoba jadi segalanya buat semua orang. Tesis Anda bantu milih medan perang Anda, di mana Anda bisa kasih kontribusi paling unik dan bermakna. Ini juga nyambung banget sama keaslian. Sumber ingetin, orang tuh bisa ngerasain loh kalau Anda nggak tulus, cuma ikut-ikutan, atau bangun hubungan di atas kepura-puraan. Hubungan kayak gitu nggak bakal awet dan nggak bikin puas. Jadi harus dari hati ya. Betul. Tesis Anda, mastiin selektivitas Anda itu akarnya dari nilai sejati Anda, bukan cuma strategi kosong buat naik kelas. Alison Esposito, pendiri Tech Ladies, yang dikutip di buku, itu contoh bagus. Komunitas yang dia bangun sangat selektif, didorong tesis otentiknya buat bikin ruang aman dan suportif buat perempuan di industri teknologi. Itu respon langsung dari pengalaman diskriminasi yang dia dan banyak perempuan lain alamin. Selektivitasnya punya tujuan mulia dan otentik banget. Luar biasa. Jadi kalau kita rangkum nih ya, seni selektivitas yang dibahas di bab 4 buku Superconnector ini intinya adalah gabungan dari kesadaran diri yang dalam lewat asesmen, Ya, terus fokus yang tajam ke kualitas bukan kuantitas, baik hubungan maupun aktivitas. betul. Dan keberanian etis buat memilih. Milih hubungan dalam daripada cuma kontak banyak, milih aktivitas bermakna daripada sibuk dolang. Dan semua pilihan ini idealnya akarnya dari pemahaman jelas soal tesis otentik kita. Siapa kita, dan apa yang penting buat kita. Anda ngerangkumnya dengan sangat baik. Ini pergeseran paradigma yang signifikan ya, dari cara pikir networking gaya lama yang seringkali didorong FOMO, fear of missing out, atau pengen ngumpulin aset sosial sebanyak mungkin. Pendekatan superkonektor ini lebih strategis, lebih bertujuan, lebih menghargai waktu semua pihak, dan akhirnya, kata sumber, ya jauh lebih memuaskan dan berdampak buat jangka panjang. Nah, jadi apa artinya semua pembahasan dari bab 4 ini buat Anda yang lagi dengerin? Di dunia yang nggak henti-hentinya narik perhatian kita, seni selektivitas ini bukan cuma konsep keren, tapi alat buat bertahan dan berkembang, alat yang kuat banget. Ini bukan soal bangun tembok, nutup diri, justru sebaliknya. Ini soal buka pintu lebih lebar dan lebih dalam, buat hal-hal dan hubungan yang benar-benar nyambung sama siapa Anda dan tujuan Anda. Relevansinya langsung banget dan bisa diterapin segera kok. Nggak usah nunggu, Anda bisa mulai hari ini, mungkin dengan langkah kecil aja. Coba luangkan waktu 15-30 menit buat nyoba salah satu asesmen tadi. Tanya ke diri sendiri, aktivitas apa atau siapa sih yang konsisten kasih saya energi positif dan dukung tujuan saya minggu ini? Sebaliknya, siapa atau apa yang rasanya nguras energi tanpa kasih nilai berarti? Bikin satu aja pilihan sadar berdasarkan refleksi ini, sekecil apapun, itu udah langkah pertama Anda mempraktikkan seni selektivitas ini. Dan sebagai pemikiran penutup nih buat Anda bawa pulang, buat direnungkan, sumber ini berulang kali nekenin pentingnya tidak mengkompromikan nilai-nilai inti Anda pas lagi menerapkan selektivitas ini. Meskipun mungkin artinya harus ngobrol yang agak nggak nyaman atau bilang enggak ke peluang yang kelihatannya bagus di permukaan tapi sebenarnya nggak sejalan sama tesis otentik Anda. Pertanyaannya, buat refleksi Anda, kompromi nilai apa mungkin yang halus banget atau nggak Anda sadari sebelumnya yang tanpa sadar udah Anda buat dalam interaksi, komitmen, atau hubungan Anda demi connect, demi nyenengin orang lain, atau demi hindari konflik. Dan gimana menerapkan selektivitas yang lebih berprinsip, yang akarnya kuat di tesis otentik Anda, bisa bantu Anda nyelarasin lagi tindakan sehari-hari Anda sama apa yang benar-benar penting dan bermakna buat Anda secara pribadi. Terima kasih sudah menyimak pembahasan mendalam kita kali ini. Sampai jumpa di kesempatan berikutnya.